Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya di sini tentang pelajaran fikih tentang halal haram rokok. Kita akan membahas permasalahan lebih detail tentang halal rokok. Sebelum kita memasuki pembahasan, kepada teman-teman di sini sudah berdoa apa belum? Ayo, sudah. Oh, baiklah. Jika sudah, pada kali ini Bapak akan absen dulu di sini ya. Kita akan absen dulu. Seperti biasa di sini kelas 12 ada 20 orang ya. Di sini 20 orang. Sepertinya nihil ya. Masuk semua. Oke. Kalau semua langsung saja kita materi tentang yang lebih dalam mengenai tentang pendapat yang menghalalkan maupun memakruhkan. Jadi alasan kenapa sih ada orang yang menghalalkan rokok itu? Untuk pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengharamkan. Yang pertama alasannya itu tidak ada nas zahir yang mengharamkan. Yaitu kenapa sih tidak ada nas zahir yang mengharamkan? Mereka beralasan bahwa hukum halal haram itu harus berlandaskan langsung secara eksplisit dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nyatanya itu tidak ada nas baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menegaskan keharaman rokok. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa dalam Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa tidak ada yang menyebutkan rokok itu haram ya. Untuk yang kedua, yaitu kita fikih yang berbeda pandangan tentang tembakau. Pembahasan tentang rokok hanya ada di dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih klasik ya. Di masa belakangan ini istilah yang digunakan itu bukan rokok melainkan tabah yang berarti dengan tembakau itu. Namun kebanyakan kitab fikih klasik yang dituliskan para ulama pada zaman itu tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkannya tembakau. Tadi pendapat yang menghalalkannya. Yang pertama itu tidak ada nas zahir yang mengharamkan. Kedua, kitab fikih yang berbeda pandangan tentang tembakau. Dan yang ketiga yaitu industri rokok itu pendapat yang menghalalkannya itu industri rokok itu bahwa menyangkut hajat hidup banyak orang dengan alasan begini, jika industri rokok itu ditutup, banyak orang yang bekerja di situ jadi kelaparan dong, tidak punya pekerjaan lain. Jadi alasannya seperti itu, dengan menyangkut hajat hidup banyak orang. Dan yang keempat ini alasannya itu alasan individu atau alasan sendiri-sendiri, atau masing-masing itu beralasan. Biasanya ini ada pendapat yang berpendapat bahwa suatu hari ya, suatu ketika ada Pak Yai yang ingin mengajar. Nah, ketika beliau ini akan mengajar, beliau membutuhkan 2 batang rokok. Beliau harus merokok dulu 2 batang rokok. Jika beliau tidak menghirup atau ya mengkonsumsi rokok ini, menghisap rokok ini, katanya jika tidak menghisap maka ayat-ayat yang ada dalam kitab itu tidak terlihat sama sekali. Maka suatu kewajiban yang tidak dapat dikerjakan karena ada satu hal tertentu, maka hal itu pun ikut menjadi wajib. Nah, katanya seperti itu. Selanjutnya pendapat yang memakruhkan, yaitu dikatakan makruh kan apabila yang pertama baunya itu tidak sedap, yang kedua tidak ada nas zahir yang mengharamkan, yang ketiga itu kenapa dinamakan makruh? Makruh bagi asapnya, asap yang kena orang itu dapat diharamkan. Jika orang yang tidak kenakan asap ketika merokok itu tidak ada pendapat yang mengharamkannya, seperti itu. Dan selanjutnya dikatakan haram apabila tidak ada nas yang berarti tidak haram. Kalau alasan haramnya tadi yaitu rokok itu semata-mata karena tidak ada nas Al-Quran yang mengharamkannya atau tidak ada dalil hadis yang mengharamkannya. Tentu sebuah hadis yang logikanya lemah sekali, sebab betapa banyak perbuatan-perbuatan yang sudah sepakat diharamkannya.
Padahal kita temukan dalil pengharamannya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari situlah kita mengharamkannya rokok. Memang tidak ada nas secara zohir atau tidak ada nas yang nampak lah yang menguatkan bukti dalam dalil Quran maupun Al-Hadis ini secara eksplisit mengharamkannya. Tetapi ya secara ilat dalil keharamannya karena rokok itu merusak atau meracuni bagi setiap orang yang menghisapnya. Bisa dikatakan bahwa ketika kita menghisap rokok, tubuh kita akan mendapatkan dampak buruknya bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, kenapa dikatakan haram? Karena bahaya rokok. Ya, perlu kita ketahui bahwa rokok itu memiliki beberapa kandungan berbahaya. Yang pertama ada kandungan nikotin atau yang menyebabkan kecanduan ketika kita menghisap rokok, terutama dalam rokok filter pada zaman ini ya. Kalau zaman dulu tidak ada rokok filter, mungkin kandungan yang berbahaya adalah tarnya. Dan selanjutnya ada ketiga, yaitu industri rokok bukan industri vital. Kenapa dikatakan industri rokok bukan industri vital? Jika tadi pendapat yang menghalalkannya bahwa industri rokok itu industri vital, sedangkan dalam pendapat yang mengharamkannya, jika orang bekerja di suatu pabrik rokok, maka yang kaya itu bukan pegawainya, bukan pegawainya yang akan kaya dalam industri rokok itu, melainkan bosnya ataupun karyawannya itu yang bakal kaya. Sementara buruhnya itu tetap berada pada hierarki yang paling rendah dan paling lemah dan tidak berdaya. Nah, itu industri rokok bukan industri vital. Untuk selanjutnya itu jawaban atas alasan individu. Jika tadi alasan bahwa orang yang menghalalkannya, bahwa seorang kiai jika ketika mengajar harus menghisap rokok, jika sudah menghisap rokok maka tulisannya akan jelas. Nah, jawaban itu disangkal pada pendapat yang mengharamkan rokok itu. Untuk mensangkal bagaimana? Untuk menjawab alasan individu sang kiai pada jawaban yang menghalalkannya itu sederhana. Biasanya orang yang sudah jatuh kecanduan dengan rokok itu memang tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan sekitar, atau jika melakukan sesuatu tanpa merokok mereka tidak bisa berkonsentrasi sepenuhnya. Dan hal sama juga berlaku buat orang yang kecanduan alkohol. Nah, jadi gini ya, orang yang mengharamkannya mereka mengkiaskan pendapat tentang kecanduan dengan alkohol. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak ya tentang pembahasan yang mengenai alasan-alasan kenapa rokok itu dikatakan halal, dikatakan haram maupun dikatakan makruh. Ayo monggo untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Mas ingin bertanya tadi tentang pendapat yang menghalalkan ataupun pendapat mengharamkannya rokok itu. Ya, Mbak. Oke. Baik. Nah, jadi memang begini ya. Biasanya orang-orang yang sudah sering merokok itu mereka akan kecanduan. Nah, dari kecanduan ini ketika orang biasanya jadi alasan individu. Ketika orang contohnya ketika di pondok ya, ketika orang menghafal ayat Al-Quran ataupun menghafal kitab-kitab ataupun menghafal nado, mereka ketika hafalan tidak dengan menghisap rokok, mereka tidak akan hafal. Sama dengan pendapat yang mengharamkannya ini dikiaskan sama dengan kecanduan dengan alkohol. Jadi mereka tidak akan bisa konsentrasi ketika mereka akan melakukan sesuatu yang diinginkannya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak ya?
Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak cukupi saja untuk pembelajaran pada hari ini. Dan untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan lagi untuk pilihan ganda dan juga untuk yang di bawahnya itu ya, tes tertulis itu kalian kerjakan saja. Minggu depan kita akan bahas satu persatu dan akan Bapak kasih nilai tentang tugas kalian itu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak paham dengan apa yang dikatakan Bapak tadi? Oke. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kali ini kita sudahi saja pembelajaran kali ini tentang alasan-alasan lebih mendalam tentang pendapat halal haramnya rokok ya. Baiklah, Bapak akan tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Oke.